Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Diri Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Ipung Atria, lama-lama ini mirip Ustadz Kainama ya. Suka comot-comot Alkitab sembarangan, kemudian dia tafsirkan secara serampangan, membabi buta, hanya untuk memperkuat akidah umat Islam katanya. Ini gimana sih konsepnya ya? Memperkuat akidah umatnya dengan cara menjelek-jelekkan agama orang lain. Ini sih kelewatan menurut saya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang Anda ikuti? A. Yesus, B. Paulus. Ya. Karena Yesus mengajarkan bahwa haram makan babi, Yesus mengajarkan sunat, sementara Paulus mengajarkan semuanya boleh dimakan. Bahkan kalau semuanya boleh dimakan, manusia juga boleh dimakan. Karena semuanya halal kan begitu. Semuanya halal. Anak janin manusia seperti di Cina itu halal dimakan. Nah itu, mana hati nuraninya kan begitu. Semuanya boleh dimakan. Kecoa boleh dimakan dan seterusnya. Tadi dia bertanya ya dengan PD-nya. Siapa yang Anda ikuti? Yesus atau Paulus? Kalau dia bertanya kepada orang Kristen, maka pertanyaannya dia ini salah. Kenapa salah? Arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi, orang Kristen ya pasti mengikuti Kristus, mengikuti Yesus. Ya, Paulus kita ikuti teladannya karena dia adalah seorang rasul juga. Jadi, ini pertanyaan seperti ini dianggap sebagai pertanyaan yang cerdas, seolah-olah dia sudah menemukan sebuah penemuan yang spektakuler bagi orang Islam. Padahal ya pertanyaan biasa aja, sampah bagi saya. Kemudian Yesus mengajarkan haram makan babi, tapi Paulus mengajarkan semua boleh dimakan. Pertanyaan saya, di mana ayatnya Yesus mengajarkan makan babi itu haram? Apakah ada ayatnya? Lalu apa yang Yesus ajarkan mengenai makanan? Mari kita bersama-sama melihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 17-18 yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi, kata Yesus, yang najis itu bukan sesuatu yang masuk ke mulut, artinya makanan. Jadi, makanan itu tidak membuat orang menjadi najis, karena semuanya akan dicerna di perut, kemudian keluar ke jamban. Semuanya akan jadi kotoran. Tapi yang najis adalah yang keluar dari mulut, gitu ya. Yang najis yang dilakukan oleh orang Kristen apabila orang Kristen melakukan hal-hal seperti Ustadz Ipung dan temannya ini. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu keluar mulut itu bisa menyakiti orang lain, bisa membuat orang lain tersinggung, bisa membuat orang lain marah. Nah, itu adalah perbuatan yang najis. Jadi, itu yang Yesus ajarkan mengenai makanan. Tidak ada Yesus mengajarkan makan babi haram secara spesifik. Itu tidak ada, ya. Itu ngaco. Ayatnya curi di mana itu tadi ya? Kemudian Paulus mengajarkan semua boleh dimakan, termasuk manusia, bahkan janin, bahkan kecoa, kata dia. Ustadz Ipung ini sekolah kan ya? Tahu nggak kriteria makanan dan bukan makanan? Manusia itu makanan atau bukan? Kecoa makanan atau bukan? Janin makanan atau bukan? Jangan mengambil contoh sesuatu di luar kekristenan. Itu Anda melakukan hal yang tidak tepat sasaran, yang salah. Karena orang Kristen juga tidak melakukan itu. Bahkan Paulus tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan semua boleh dimakan termasuk manusia. Jadi harap dimengerti ya, apa itu makanan dan bukan makanan. Itu saja, sebenarnya ini gampang ya. Anak SD pun sebenarnya mengerti mana makanan, mana bukan makanan. Tapi ini seorang ustadz yang ya sudah malang melintang begitu ya. Nah,
Kalau kita melihat di 1 Korintus pasal 6 ayat 12 itu berkata demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, gini ya. Segala sesuatu halal. Yang halal ini kan makanan ya. Jadi menurut Paulus itu segala sesuatu itu memang bisa dimakan. Makanan dalam tanda kutip gitu ya. Tapi apakah itu berguna gitu ya? Maksudnya gini, ya makan babi boleh, tapi kalau kolesterolmu tinggi, ya kamu jangan makan banyak-banyak gitu ya. Kemudian makan sapi, kambing boleh, juga kalau kolesterol kan juga nggak boleh dimakan gitu ya. Itu juga nggak berguna. Jadi kamu harus tahu diri mengenai kondisi tubuhmu sendiri. Kalau banyak penyakit, ya jangan dimakan, bukan hanya daging kan ya. Sayur-sayuran, buah-buahan juga kalau misalnya itu membuat tubuhnya menjadi sakit, ya jangan dimakan. Kamu asam lambung, kamu punya penyakit masih mau makan yang asam-asam atau minum kopi, ya itu juga nggak berguna, itu nggak boleh karena itu akan membuat kamu sakitnya. Ini yang dimaksud oleh Paulus. Jangan sampai kamu diperhamba oleh suatu apapun. Sudah tahu sakit tapi masih makan itu terus, nggak bisa lepas dari itu. Yaitu petaka bagi dirimu sendiri. Kemudian selanjutnya di pasal yang ke-10, 1 Korintus 10 ayat 23, Paulus mengatakan demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Termasuk ini tadi berbicara makanan ya. Boleh makan apa saja gitu kan. Tapi apakah itu berguna bagi tubuhmu? Apakah itu membangun? Apakah itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Nah, makanya harus diperhatikan terlebih makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu juga jangan dimakan. Karena kalau ada orang yang lemah imannya kemudian melihat, mereka akan kemudian bingung di kamu melemahkan iman orang tersebut. Kamu menjadi batu sandungan bagi orang tersebut. Jangan dimakan gitu ya. Aturan Paulus ini sudah sangat jelas loh di sini ya. Kalau itu tidak berguna bagi tubuhmu, ya jangan dimakan. Emang manusia bisa dimakan dan berguna? Nggak bisa kan? Ini cara berpikirnya ini aneh ini orang ini ya. Sudah mencuri ayat sembarangan, tafsirkan juga sembarangan. Kemudian 1 Korintus pasal 10 ayat 25 sampai 29. Apa yang Paulus katakan? Mari kita membacanya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Nah, yang pertama ini ya. Yang dijual di pasar daging itu boleh dimakan asalkan tidak menimbulkan keberatan hati nurani, baik untuk dirimu sendiri ataupun untuk orang lain, untuk tetanggamu, untuk keluargamu, untuk orang yang melihat kamu makan gitu ya. Jangan. Saya pernah pergi ke pasar Beriman di Tomohon sana ya. Binatang banyak yang di Jawa tidak dijual, tapi di sana semua dijual gitu ya. Tapi itu baik-baik saja, boleh-boleh saja, karena memang mayoritas orang sana makan itu, yaitu tidak masalah gitu ya. Yang penting tidak mengundang orang yang tidak makan itu ke rumahnya untuk makan, yaitu yang tidak boleh gitu ya. Makan aja sendiri, masak sendiri, makan sendiri, itu yang dimaksud. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Nah, selanjutnya ini ya. Kalau kamu diundang makan ke rumah orang, apapun yang dihidangkan, ya makan saja gitu ya. Jadi kamu jangan ini belinya dari mana, ini pasarnya di mana, ini halal atau enggak gitu. Paulus nggak boleh melakukan itu katanya. Karena bisa jadi itu akan membuat orang lain tersinggung. Makan aja. Ya kalau memang tidak bisa makan,
karena alasan kesehatan gitu ya, karena memang tidak bisa makan itu, ya bisa ngomong, mohon maaf saya tidak bisa makan ini, kalau saya makan ini akan berakibat ini. Itu boleh jujur seperti itu ya. Tapi kalau harus mewawancarai orang yang punya rumah, ya itu tidak sopan, itu kurang ajar namanya. Kemudian, tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Jadi ini ya, sekali lagi, mengenai hal-hal tersebut, kita harus mempertimbangkan, memperhatikan keberatan hati nurani orang lain yang imannya lebih lemah. Kalau itu membuat dia pada akhirnya semakin lemah imannya, ya namanya kamu berdosa, namanya kamu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lebih baik jangan dimakan, karena kamu makan pun juga tidak ada faedahnya bagi tubuhmu. Sekali lagi di sini Pak Ustadz yang terhormat, tidak ada perintah dalam Alkitab yang berasal dari Paulus untuk memakan segalanya, termasuk yang Bapak sebutkan tadi itu ya. Tolong kalau baca Alkitab itu yang benar, dilihat konteksnya, dibaca artinya seperti apa, jangan comot-comot kemudian tafsirkan seenak udelnya sendiri gitu ya. Jangan. Kalau memang tujuannya adalah memperkuat akidah umatnya, nggak usah membahas Alkitab. Untuk apa? Yang dibahas harusnya kitab sucinya sendiri kan, menjelaskan bagaimana ajarannya, kemudian teladan nabinya. Itu kan lebih baik ya daripada melakukan hal seperti ini. Nanti kalau ada orang lain baca Al-Quran kemudian ditafsirkan sendiri gitu ya, itu dianggap sebagai penistaan, demo, marah-marah gitu ya. Jangan seperti itulah ya. Kalau nggak mau dicubit itu ya jangan mencubit. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.